Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah beliau berhasil meninggalkan zina ketika berbagai banyak faktor telah mengepungnya agar dia berzina. Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah. Maka wanita yang Yusuf kerja di rumahnya mulai merayu Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia pun menutup pintu-pintu. Kemudian dia berkata, kemarilah Yusuf, untuk mengajak Yusuf alaihissalam berzina. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam kemudian terhindar dari godaan tersebut. Kalau kita perhatikan bagaimana kondisi Yusuf alaihissalam, maka banyak faktor yang mendukungnya untuk terjerumus dalam zina. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, yang pertama Nabi Yusuf masih muda dan tentunya pemuda, gejolak syahwatnya berkobar-kobar, tidak sebagaimana kalau sudah tua. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang asing. Dia sedang digoda di Mesir sementara orang tuanya dan kampung halamannya ada di Palestina. Dan kita tahu orang asing kalau jauh dari negerinya mudah untuk bermaksiat karena dia tidak perlu malu kalau ketahuan. Berbeda kalau jika seorang bermaksiat di kampung halamannya sendiri. Yang berikutnya yang menggodanya adalah seorang wanita yang sangat cantik, Imra'atul Aziz, yaitu istri dari seorang pembesar di negeri Mesir yang terkenal cantik jelita, yang konon namanya adalah Zulekha. Kemudian yang godaan berikutnya, yang memulai godaan adalah wanita tersebut, bukan Yusuf yang menggoda, tetapi wanita tersebut yang menggoda Yusuf alaihissalam. Cobaan berikutnya, ternyata sang wanita telah berhias dan berias mempercantik dirinya untuk menggoda Nabi Yusuf. Selain dia cantik, dia juga mempercantik dirinya untuk menggoda Yusuf alaihissalam. Cobaan berikutnya, dia telah menutup pintu-pintu, wa ghallaqatil abwab, seluruh pintu telah ditutupnya, maka tidak ada yang mengetahui mereka selain mereka berdua. Maka berbagai macam ujian telah mengepung Nabi Yusuf alaihissalam, namun dia berhasil lolos dari ujian tersebut. Maka ini adalah manqabah keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa sulitnya seorang bisa selamat dari ujian-ujian seperti ini. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan tentang seorang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak tatkala matahari jaraknya 1 mil. Rasulullah SAW sebutkan 7 orang. Di antaranya kata Rasulullah SAW yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda, seorang lelaki dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan punya kedudukan, itu kaya raya. Terkumpul pada wanita ini kecantikan dan kaya raya, dan dia yang mulai menggoda sang lelaki. Siapa yang bisa tahan di hadapan godaan wanita seperti ini, cantik jelita dan kaya raya? Tetapi lelaki ini berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan dia keamanan pada hari kiamat kelak tatkala manusia keringat bercucuran di bawah terik matahari jarak 1 mil, di mana mereka harus berdiri di hari yang sehari seperti 50.000 tahun. Kemudian juga Nabi SAW sebutkan tentang kisah 3 orang soleh yang terjebak dalam goa. Ada batu yang menutup pintu goa, akhirnya mereka pun selamat, berhasil keluar dari goa tersebut. 3 orang tersebut berdoa dengan amal yang mereka andalkan. Di antaranya dari 3 orang tersebut ada yang berdoa, ya Allah, kanat li ibnatu ammin li, saya dulu punya sepupu perempuan dan saya sangat mencintainya. Ahbabtuha ka asyaddi ma yuhibbur rijal nisa, yaitu kalau ada laki-laki paling cinta kepada wanita itulah saya. Saya sangat mencintainya. Wa qad talabtuha nafsaha, aku telah minta kepadanya agar dia mau memenuhi hasratku, namun dia menolak dan selalu menolak. Sampai suatu hari dia terjebak dengan musibah sehingga dia membutuhkan biaya.
Maka dia datang kepada aku minta pinjaman uang 100 dinar, dalam sebagian riwayat 120 dinar. 120 dinar itu kalau kita konversikan sekarang adalah 510 gram emas, itu setengah kilogram emas. Dia minta bantuan kepada aku. Aku persyaratkan akan aku berikan kepada engkau bantuan dengan syarat engkau menyerahkan dirimu, kehormatanmu kepada aku. Akhirnya wanita itu pun menurut. Lalu aku bawakan emas 120 dinar, lalu letakkan, aku berikan kepadanya. Tatkala sang lelaki sudah duduk di hadapan sang wanita sebagaimana seorang suami di hadapan istrinya, siap untuk menggaulinya, tatkala syahwat sudah berkobar dan tatkala ini wanita pujaan yang dia kejar-kejar selama ini sudah pasrah tinggal digauli, tiba-tiba wanita itu berkata, "Ya Abdullah, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi." Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, janganlah kau melakukan hal ini kecuali dengan haknya. Maka aku pun tinggalkan dia dan tinggalkan emas tersebut untuknya. Ya Allah, jika aku melakukannya karena engkau, maka bukalah pintu goa. Lihatlah laki-laki ini betapa sulit ujian yang dihadapinya. Ini wanita dia kejar-kejar sudah lama. Dia sangat mencintai wanita ini. Ini wanita pujaannya, dambaannya. Dan dia sudah berada di hadapan sang wanita dengan syahwat yang bergejolak, yang berkobar-kobar. Namun ketika dia sebut ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dia tinggalkan wanita ini dengan emas setengah kilogram. Dia biarkan begitu saja karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menceritakan kisah-kisah ini agar kita tahu bahwasanya pahala bukan hanya diraih dengan melakukan ibadah, tetapi juga bisa diraih dengan meninggalkan kemaksiatan. Dan semakin faktor maksiat semakin kuat, lantas kita bisa meninggalkannya, maka semakin pahala semakin besar. Kita tidak tahu kapan kita bertemu dengan godaan, maka seorang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan kepada Allah agar dia selamat dari godaan tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, bagaimanakah ketiga orang tersebut bisa lolos dari ujian yang sangat berat tersebut? Kita tahu bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Tarikh sejarah menunjukkan lelaki sehebat apapun, maka fitnah paling besar baginya adalah fitnah wanita. Apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam dan apa yang dilakukan oleh dua orang tersebut sehingga mereka bisa lolos dari ujian yang sangat dahsyat tersebut. Di antaranya Allah sebutkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha dengan godaan yang sangat dahsyat, wanita cantik di depannya, siap menyerahkan dirinya, semua pintu sudah ditutup, maka yang pertama dia lakukan, dia berdoa kepada Allah. Dia berkata, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Maka seorang jangan pede dengan keimanannya. Dia segera tunduk kepada Allah, minta pertolongan. Dalam ayat yang lain ketika Nabi Yusuf ternyata bukan cuma digoda oleh Zulaikha, bahkan wanita-wanita ibu-ibu Mesir semuanya menggodanya. Maka Nabi Yusuf berdoa, "Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin." Ya Allah, kalau kau tidak palingkan aku dari godaan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku akan termasuk orang-orang jahil. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, dia tahu dia tidak bakalan selamat kecuali yang menyelamatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bertadarruk, menangis minta kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah-fitnah yang sangat berbahaya. Di antaranya fitnah zina. Kemudian di antara yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dia berkata, "Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Ada dua tafsiran terkait innahu rabbi.
Tuanku berbuat baik kepadaku. Di antaranya yang dimaksud dengan Rabbi adalah majikanku, itu suami Zulekha. Bagaimana saya bisa berkhianat kepada istrinya sementara suaminya sangat baik kepadaku? Dan sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud innahu Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Yusuf berkata, bagaimana saya mau bermaksiat kepada Allah sementara Allah telah berbuat baik kepadaku dengan kenikmatan yang banyak. Seorang ketika ingin berzina, dia ingat-ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia membalas kenikmatan tersebut dengan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berzina. Yusuf berkata, innahu Rabbi ahsana mathwaya. Bagaimana saya mau bermaksiat sementara Rabbku telah begitu baik kepadaku? Ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab Yusuf berkata, innahu la yuflihu zalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Yusuf mensifati orang yang melakukan zina adalah orang yang zalim dari dua sisi. Pertama, orang berzina dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana dia mengutamakan kenikmatan yang sesaat, kemudian dia mengorbankan kenikmatan yang abadi. Bisa jadi seorang gara-gara berzina mendapatkan kenikmatan yang sejenak, lantas dia tidak mendapatkan bidadari di surga. Maka Yusuf berkata, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku ya Allah dari godaan mereka, aku akan condong, aku termasuk orang-orang jahil. Di antaranya kenapa pelaku maksiat disebut orang jahil? Karena dia mendahulukan kenikmatan yang sebentar dengan mengorbankan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Dan kezaliman yang lain, kalau dia berzina, berarti dia telah menzalimi suami wanita tersebut. Dia telah menzalimi orang lain. Makanya ketika datang seorang pemuda sudah tidak kuat ingin berzina dan dia takut, maka dia datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku ingin berzina. Dia tidak kuat lagi, ingin berzina tapi tidak ingin berdosa. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Maka orang-orang ingin marahi dia. Kata Rasulullah SAW, mah biarkan dia. Kata Rasulullah, dekatlah kepada aku. Benar, Rasulullah SAW bertanya, atuhibbuhu li ummik? Apakah kau suka jika ibumu dizinai sama orang? Kau suka zina dilakukan oleh ibumu? Kata dia, la wallah, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, walan nas yuhibbuna li ummahatihim. Demikian juga orang-orang tidak ada yang suka kalau ibu mereka dizinai. Atuhibbuhu li ibnatik? Kau sukakah zina dilakukan pada putrimu? Kata dia, tidak tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, demikian juga orang-orang tidak ada yang suka jika putri-putri mereka dizinai. Rasulullah bertanya lagi, apa kau suka jika zina tersebut terjadi pada ukhtik, saudarimu? Kata dia, tidak tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, demikian juga walan nas yuhibbunahu li akhwatihim. Demikian juga orang tidak ada yang mau kalau saudari-saudari mereka, adik-adik perempuan mereka, kakak-kakak perempuan mereka dizinai oleh orang lain, tidak ada yang suka. Atuhibbuhu li ammatik? Sukahkah engkau jika ini menimpa tantemu, li khalatik, bibimu? Kata dia, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, walan nas yuhibbunahu li ammatihim wala khalatihim. Demikian juga orang tidak ada yang suka jika tante mereka, bibi mereka dizinai. Ini makna zalim. Kalau seorang berzina, bayangkan jika itu terjadi pada putrinya, pada ibunya, pada tantenya, pada bibinya, pada saudarinya. Maka jangan dolimi orang dengan melakukan perzinahan. Di antara sebab Yusuf alaihissalam bisa selamat, maka dia kabur dari lokasi. Kata Allah, fastabaqal baba wa qaddat qamisahu. Maka Yusuf alaihissalam segera meninggalkan tempat tersebut. Kenapa? Karena mungkin dia saat itu bisa bertahan, namun waktu berjalan, bisa jadi jiwa seorang berubah, bisa jadi syahwat semakin berkobar, bisa jadi iman luntur. Maka seorang ingin selamat, maka hendaknya dia menjauhkan dirinya dari tempat-tempat kemaksiatan. Di antara sebab Yusuf alaihissalam bisa selamat, dia tidak pernah kasih celah sama sekali. Zulekha berkata, walaqad rawattuhu an nafsihi fastasam. Sungguhnya aku telah merayunya, namun dia bersikeras, fastasam, tidak kasih celah sama sekali. Dan ini di antara cara yang sangat mudah agar seorang selamat, tidak kasih celah sama sekali. Betapa banyak orang terjerumus dan terjatuh, tersungkur. Kenapa dia kasih celah sedikit? Lama-lama celah semakin terbuka, lama-lama dia terjerumus. Ingatlah ma'asyiral muslimin, di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah
SAW, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yadhhara zina, zina kelihatan di mana-mana. Dalam riwayat an yakthura zina, zina banyak sekali. Wa an yafshua zina, dalam sebagian riwayat zina tersebar di mana-mana. Bagaimana tidak tersebar sementara sarana-sarana untuk zina begitu banyak? Maksiat mata, maksiat pandangan, maksiat telinga begitu banyak. Rasulullah SAW mengatakan, kutiba li ibni Adam hadzuhu minaz zina, mudriku dzalika la mahalah. Sungguhnya telah dicatat kepada anak Adam bagiannya dari zina, pasti kecipratan zina, dia pasti mendapati, tidak bisa dia hindari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-ainani tazniyan wa zinahuman nazar, dua mata berzina dan zinanya adalah dengan memandang. Memandang apa? Memandang yang haram, yang menimbulkan syahwat, maka seorang telah kecipratan zina. Wal udhunani tazniyan, dan dua mata berzina, wa zinahuma al-istima', dan zina telinga adalah dengan mendengar rayuan, mendengar nyanyian yang menimbulkan syahwat, bergejolak. Wa nafsu tatamanna, dan jiwa berangan-angan, berkeinginan. Oleh karena seorang jika ingin selamat, maka dia menghindarkan dirinya dari segala sebab-sebab zina, jalan-jalan zina. Dan Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Allah tidak berkata jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan dekati zina. Yaitu segala langkah-langkah dan segala jalan-jalan menuju zina, seorang hendaknya bertakwa kepada Allah dan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, jangan disangka bahwasanya zina hanya ditujukan kepada orang-orang awam. Bahkan zina bisa saja datang menggoda orang-orang soleh. Lihatlah contoh yang kita sebutkan tadi, Nabi Yusuf alaihissalam, orang soleh. Dua orang disebut oleh Nabi juga orang soleh. Jadi zina bisa menimpa siapa saja, godaan bisa datang menimpa siapa saja. Makanya Rasulullah SAW sebutkan tentang Juraij. Juraij sang ahli ibadah. Ketika terkenal sangat ahli ibadah, maka orang-orang hasad kepadanya, maka mereka ingin merusak Juraij. Maka datang seorang wanita, wa kanat imra'atun baghiyun yutamathalu bi husniha. Datang seorang wanita sangat cantik jelita yang terkenal dengan kecantikannya, maka dia berkata, in syi'tum la aftinannahu lakum, kalau kalian mau aku akan menggoda Juraij untuk kalian. Maka dia pun datang menggoda Juraij. Maka dia panggil Juraij. Namun apa kata Nabi SAW? Falam yaltafit ilaiha. Juraij tidak kasih celah sedikit pun, dia tidak menoleh sedikit pun kepada wanita tersebut. Akhirnya dia selamat. Ketahuilah bahwasanya godaan bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari maksiat-maksiat seperti zina dan yang lainnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليه مولاها اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.